Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fauzan Lutfi Maulana, NIM 112102510000066 dari kelas 4B Program Studi Ilmu Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Baik, di video review yang keempat ini, saya akan menjelaskan tentang pemahaman teknologi pada masa peradaban Renaissance. Iya, dari video ini diharapkan juga dapat diketahui pula itu ya, dapat diketahui mengenai filsafat teknologi. Sehingga dapat diketahui itu teknologi itu sebenarnya apa? Apa sih gitu? Teknologi itu sebenarnya apa sih? Ya, seperti itu. Baik, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan olehnya ya oleh Allah berupa akal dan pikiran. Ya, tentu kita tidak memungkiri kedua hal tersebut ya Allah telah memberikan kedua hal tersebut kepada kita itu adanya akal dan pikiran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, tentu manusia menjadi membuat manusia menjadi makhluk yang terus aktif berpikir dalam kehidupannya di muka bumi ini ya. Tentu adanya akal dan pikiran tersebut menjadikan kita aktif berpikir ya, jadi digunakan gitu ya. Selain adanya akal dan pikiran, manusia juga dianugerahi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah tersebut menjadikan manusia merupakan makhluk hidup yang dapat senantiasa berbuat atau melakukan hal-hal yang diinginkan. Ya, atau dengan kata lain, memiliki kehendak begitu. Tentu ya kehendak tersebut ya, hal-hal tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya izin dari Allah, tentu saja tetap tidak bisa begitu. Nah, adanya akal pikiran serta kebebasan yang membuat manusia memiliki rasa penasaran atau ingin tahu terhadap banyak hal, tentu menjadikan manusia terus berpikir dan bertanya-tanya untuk menjawab rasa penasarannya dan untuk terus mengembangkan peradaban. Berbagai hal yang ada saat ini tentu tidak lepas dari upaya manusia menemukan jawaban penjelasan dari rasa keingintahuannya. Begitu pula dengan filsafat yang muncul karena adanya upaya manusia untuk terus berpikir dan bertanya-tanya, mencari suatu kebenaran. Iya, filsafat merupakan sikap atau pandangan hidup dan sebuah bidang terapan ya untuk membuat individu untuk mengevaluasi keberadaannya dengan cara yang lebih memuaskan. Pada filsafat, sifat atau karakteristik nilai kebenarannya itu memiliki sifat yang relatif atau spekulatif. Ya, ini karena bersumber dari sesuatu yang relatif ya, yaitu akal manusia. Akal manusia itu relatif ya, kebenarannya masih relatif. Yang eh, pasti itu hanya dari Tuhan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Filsafat membawa kita kepada pemahaman dan pemahaman membawa kita kepada tindakan yang telah layak gitu. Jadi dengan filsafat manusia menjadi lebih bijaksana ya, lebih bijaksana. Berbicara mengenai filsafat yang memang begitu luas, dalam sistematika filsafat secara garis besar ada tiga pembahasan ya, ada tiga pembahasan pokok gitu. Apa saja itu ketiga tersebut? Yaitu pertama ada ontologi, epistemologi, dan ya aksiologi. Berbicara mengenai filsafat memang begitu luas. Ya, hal tersebut ya menjadi penting untuk mempelajari ketika cabang filsafat tersebut ya. Menjadi sangat penting untuk mempelajari ketiga cabang tersebut untuk memahami filsafat yang begitu luas ruang lingkup dan pembahasannya. Oke, eh, lantas apa sih pengertian atau maksud dari masing-masing ketiga cabang tersebut, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Oke, pertama-tama dimulai dari ontologi ya. Pengertian ontologi secara etimologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu on atau ontos yang berarti, yang artinya ada, dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi ontologi yaitu ilmu tentang sesuatu yang ada atau keberadaan. Sedangkan menurut istilah, ontologi memiliki pengertian bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada sebagai sesuatu yang sungguh ada serta adanya itu benar gitu. Jadi tentang keberadaan ya. Menurut Jujun S. Surya Sumantri ya, dalam buku yang dikarangnya berjudul Filsafat Ilmu, ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui
seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada, begitu. Menurut Bakhtiar, ya, ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Jadi, eh, ontologi itu bisa dapat diartikan yaitu sebagai ilmu atau teori yang membahas tentang wujud hakikat yang ada atau nyata gitu adanya, tentang keberadaan hakikat, ya. Hakikat sendiri memiliki arti realitas atau kenyataan. Ontologi menyelidiki sifat dasar dari apa yang ada atau nyata. Dapat dikatakan ontologi membahas keberadaan hakikat yang ada atau nyata gitu. Jadi sebenarnya apa itu hakikat sesuatu yang ada itu gitu. Dengan suatu prinsip dasar atau dalam dari segala sesuatu yang ada. Objek ontologi meliputi segala yang ada. Jadi ontologi menguak tentang objek atau sesuatu yang ada itu sebenarnya apa gitu ya. Bagaimana wujud hakiki dari objek tersebut dan bagaimana hubungan objek tersebut dengan daya tangkap manusia ya kita. Dalam pemahaman ontologi terdapat beberapa aliran ya atau pandangan yang dikemukakan mengenai hakikat ada atau keberadaan. Aliran aliran atau pandangan tersebut yaitu monoisme yang terbagi menjadi spiritualisme dan materialisme. Lalu monoisme juga selain monoisme ya ada juga dualisme, pluralisme juga ya. Oke, setelah penjelasan mengenai ontologi, selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari kata epistem, berarti pengetahuan, dan logos berarti pemikiran. Epistemologi dapat dikatakan tentang ilmu, ilmu tentang bagaimana cara dengan pengetahuan memperoleh sesuatu seperti suatu jenis ilmu gitu. Bagaimana suatu pengetahuan, sesuatu yang ada itu diperoleh gitu. Ya, Jejun S. Surya Sumantri ya mengatakan dalam bukunya yang dikarang olehnya yang berjudul Filsafat Ilmu bahwa epistemologi adalah suatu cara berpikir manusia dalam menentukan dan memperoleh ilmu dengan cara menggunakan berbagai kemampuan yang tertanam dalam diri seseorang, seperti kemampuan rasio, indera, dan intuisi. Oke, terakhir yaitu apa? Ya, aksiologi, mengenai aksiologi ya. Aksiologi berasal dari perkataan dari ya dalam bahasa Yunani juga ya, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Aksiologi menurut Jujun S. Surya Sumantri yaitu bahwa dalam buku yang sama yang ditulis olehnya, yaitu aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Teknologi tentu keberadaannya tidak terlepas dari adanya akal dan pikiran manusia ya pada manusia. Akal pikiran yang ada pada manusia tentu membuat manusia dapat menjadi makhluk yang terus aktif berpikir dalam menjalani kehidupannya di muka bumi ini ya seperti yang telah disampaikan sebelumnya ya di awal tadi. Kemampuan untuk aktif berpikir yang dimiliki manusia membuatnya mampu menciptakan sesuatu yang berguna untuk menunjang kebutuhan dalam hidupnya. Ya, adanya teknologi yang sering dijumpai ya, yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh kita di masa modern ini menjadi bukti bahwasanya manusia mampu menciptakan sesuatu yang berguna untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Oke, untuk mendapatkan pemahaman teknologi pada masa peradaban Renaissance ya, dan juga filsafat teknologi, terdapat buku yang bisa dibaca yaitu Filsafat Teknologi Francis Lim yang diterbitkan oleh Canisius. Oke, di dalam buku ini dijelaskan bahwa berdasarkan sejarah, keberadaan teknologi memang tidak begitu menonjol em, dalam budaya budaya Yunani kuno misalnya. Keahlian teknik sudah muncul, kendati tidak menonjol, tapi kebanyakan keterampilan teknik yang ada berkaitan dengan estetika, seperti membangun kuil, pemahatan patung, ya begitu. Teknologi Yunani kuno tidak berkembang karena artefak diciptakan sebagai karya seni dan selalu disubordinasikan eh, terhadap teori-teori ideal para filsuf Yunani itu ya. Berbeda dengan budaya Romawi Helenis yang dimana mereka lebih teknologis. Misalnya nampak pada adanya gerbang-gerbang dan saluran-saluran air yang terbuat dari batu. Sesuatu yang tidak diciptakan oleh budaya Yunani kuno gitu. Teknologi berkembang dalam budaya Romawi Helenis karena adanya sikap ekletik. Sikap ekletik.
Sikap egotik itu apa? Yakni memilih-milih apa yang baik dari budaya lain dan menerapkannya dalam budaya sendiri. Ya, memilah-milih ya. Oke. Pada abad pertengahan, teknologi juga cukup berkembang. Ini terbukti dengan adanya kincir angin, menara, dan gerbang gereja. Para penciptanya meminjam dan mengadaptasikan budaya dari luar, ya, eklektik ya. Kincir angin yang memanfaatkan tenaga angin ataupun air diambil idenya dari roda doa yang ada di India. Sementara gerbang-gerbang tinggi dalam bangunan gereja diambil terinspirasi dari Timur Tengah. Oke. Pada zaman Renaissance, teknologi mulai mempenetrasi kebudayaan di Eropa lebih dalam. Leonardo da Vinci banyak melukis desain-desain mesin seperti mesin terbang dan mesin bawah air, ya kapal laut kalau kita kenal sekarang ya gitu. Walaupun hampir semuanya belum berfungsi, ya karena itu lukisan, desain-desain. Galileo Galilei menciptakan teleskop berdasarkan pengetahuannya tentang kaca dan lensa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Don Ihde, seorang tokoh penting dalam filsafat teknologi, ia mengungkapkan bahwa Galileo merupakan orang Eropa pertama yang membuat ilmu mewujudkan diri, mengejawantahkan diri secara teknologis dengan penggunaan instrumen dan alat-alat eksperimen. Galileo bukanlah seorang spekulator seperti filsuf Yunani yang hanya berbulat pada teori, melainkan prototipe dia dibagaikan prototipe bagi teknosains, ilmuwan teknologi. Teknologi mengalami kejayaannya pada masa revolusi industri melalui mesin-mesin besar yang diciptakan oleh manusia maksudnya ya. Ilmu mencapai kegemilangan dan ini berhubungan erat dengan teknologi. Contohnya pada mesin uap, hukum termodinamika ditemukan bukan karena adanya masalah pada alam gitu, melainkan dari adanya masalah yang dihadapi pada saat menjalankan mesin uap. Oke, buku ini juga menjelaskan bahwa filsafat teknologi merupakan cabang dari filsafat kontemporer yang memandang teknologi sebagai fenomena penting dan perlu direfleksikan secara mendalam. Agar filsafat menjadi suatu filsafat teknologi, filsafat harus menempati teknologi sebagai fenomena utama untuk dikaji. Filsafat harus merefleksikan dan menerangkan ciri-ciri fenomena teknologi itu sendiri. Pada tataran epistemologi, filsafat teknologi memunculkan persoalan tentang sifat teknologi. Di wilayah metafisika, filsafat teknologi mempersoalkan apa yang real, ya, apa yang alamiah, apa yang artifisial, apa yang manusiawi, dan apa yang tidak manusiawi. Mulanya teknologi dilihat sebagai terapan dari ilmu. Ilmu adalah teori, sedangkan teknologi hanya terapan dan terkait dengan hal-hal praktis dari ilmu gitu. Ilmu mewujud secara konkret dalam teknologi melalui instrumen-instrumen teknologi. Fenomena penggunaan teknologi dalam dua perang dunia ya, seperti bom atom dan radar untuk mendeteksi musuh, menambah keprihatinan tentang pengaruh teknologi dalam kehidupan manusia. Tidak heran lantas teknologi dipandang secara negatif. Muncul persoalan gitu, apakah teknologi netral atau apakah justru teknologi mempengaruhi cara bertindak, persepsi, dan pemahaman manusia? Pendapat umum muncul yakni bahwa teknologi hanyalah entitas yang netral. Iya, teknologi pada dirinya sendiri tidak memiliki efek, kecuali ketika berada di tangan manusia. Jadi manusia menentukannya. Hanya di tangan manusia teknologi menjadi tidak netral karena alat digunakan oleh manusia untuk tujuan-tujuan tertentu. Iya, dan kepentingan tertentu, mulai dari yang baik-baik seperti membantu atau memudahkan pekerjaan manusia sendiri ya. Semisal sebagai alat yang digunakan untuk memproduksi suatu barang yang bernilai ekonomis. Ya sampai yang buruk-buruk seperti untuk berperang dan praktik-praktik keburukan lainnya. Dengan kata lain, teknologi sendiri bersifat netral dan hanya menjadi tidak netral apabila digunakan manusia. Sepucuk pistol misalnya. Eh, pada sebenarnya itu ada hakikatnya dia netral. Di tangan manusia ia menjadi senjata yang membunuh. Yang membunuh bukan manusia, melainkan pistol. Menurut Don Ihde yang merupakan seorang tokoh penting dalam filsafat teknologi, teknologi tidaklah netral. Dalam arti teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunianya, mengubah pengalaman manusia mengenai dunia. Budayanya juga ikut berubah dengan penerapan teknologi tersebut. Ihde juga berpendapat teknologi menjadi tidak netral akibat kekuasaan manusia.
Manusia dapat menggunakan teknologi sebagai sarana kekuasaan untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu, yang mulai dari yang baik-baik sampai yang buruk-buruk. Pendekatan Don Ihde dalam filsafat teknologi ialah fenomenologi. Ihde mengkaji fenomena teknologi dan bukan dampak teknologi. Ihde bertitik tolak pada pemikiran Heidegger, eh, yang juga merupakan tokoh filsafat teknologi ya, Heidegger itu. Ide bertitik tolak pada pemikiran Heidegger yang radikal tentang keberadaan teknologi yang mendahului sains, ya, mendahului ilmu dan sifat praktis teknologi. Heidegger menyatakan bahwa secara ontologis teknologi mendahului ilmu. Pendekatan idealis memandang teknologi sebagai ilmu terapan, yaitu teknologi tumbuh dari ilmu. Sementara itu, pendekatan materialis memandang ilmu sebagai teknologi teoretis atau ilmu tumbuh dari teknologi. Fenomenologi ide dapat dikatakan klasik karena masih menggunakan pengalaman intuisi dan mencari kompleksitas pengalamannya. Pendekatan ide juga bersifat relativistik dalam arti tidak melihat subjek dan objek secara terpisah. Subjek dan objek dipandang berhubungan dan berinteraksi satu sama lain ya, gitu, saling berinteraksi. Sebagai contoh, penggunaan alat teknologi tidak dapat dilihat dari aspek subjektif. Pengguna alat tidak bisa dilihat dari aspek subjektif pengguna alat teknologinya saja, ataupun dari aspek situasi objektif di mana alat teknologi diterapkan. Sebaliknya, ia melihat dari aspek interaksional di antara manusia sebagai individu ataupun masyarakat dengan lingkungan teknologinya. Begitu. Menurut Heidegger dan juga Don Ihde, secara ontologis, teknologi ia mendahului ilmu. Heidegger berpandangan bahwa teknologi merupakan syarat kemungkinan bagi ilmu modern. Teknologi dalam arti ontologi merupakan suatu cara kebenaran mengungkapkan dirinya atau latar belakang di mana benda-benda atau peristiwa memunculkan diri dengan cara tertentu. Entitas-entitas dalam teknologi yakni instrumen-instrumen dan aktivitas subjek yang mengerjakannya muncul dalam satu struktur ataupun latar belakang yang mendasarinya. Teknologi dalam arti ontologi bukan hanya sekumpulan instrumen atau aktivitas aktivitas teknologis seperti itu, melainkan juga suatu cara pengungkapan kebenaran atau suatu wilayah di mana entitas dan aktivitas muncul seperti adanya. Oke, jadi teknologi di masa Renaissance atau masa pencerahan di mana Eropa mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan tentu menjadikan teknologi sudah semakin berkembang ya. Berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya suatu karya seni lukisan, desain mesin ya, seperti mesin terbang atau pesawat yang kita kenal sekarang, dan mesin bawah air atau yang kita kenal sekarang sebagai kapal laut ya sekarang ini, yang dibuat oleh Leonardo da Vinci. Karya seni lukisan tersebut menunjukkan bahwa adanya teknologi seperti pesawat dan kapal laut sudah mulai terbayangkan pada masa itu. Selain itu, adanya penemuan teleskop berdasarkan pengetahuan tentang kaca dan lensa yang dilakukan oleh Galileo Galilei tentu menjadi bukti bahwa teknologi pada masa Renaissance sudah semakin berkembang. Dan adanya perkembangan teknologi pada masa Renaissance ini bisa dibilang menjadi awal dari beragam teknologi maju yang ditemukan di masa setelahnya hingga saat ini ya. Oke, sesuatu dapat dikenal sebagai teknologi ketika sesuatu berupa peralatan, berupa instrumen, peralatan, dan sebagainya, memiliki kemampuan dalam menunjang kebutuhan manusia untuk mencapai suatu tujuan sesuai kepentingannya dan dapat mengubah budaya manusia. Dunia yang kita dunia yang kita huni adalah dunia kehidupan yang teknologis. Alat-alat teknologi begitu memenuhi kehidupan sehingga ia seperti ada di mana-mana begitu. Kita menyiapkan makanan dengannya, membaca, menulis dengannya, bermain, bekerja dengannya, dan kita memproduksi dan membelinya. Teknologi begitu bermanfaat di masa modern saat ini. Kita kini bagaikan tidak bisa tidak hidup tanpa adanya teknologi. Ya, mungkin tetap bisa, cuman jadi seperti kita tinggal oleh zaman begitu ya. Dan harus menerima kenyataan ini tentunya. Ya, dapat dibayangkan, mungkin sangatlah sukar, ya susah ya memikirkan hidup tanpa alat, mesin, ataupun fasilitas yang sudah kita rasakan, kita gunakan selama ini. Baik, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas adanya kekurangan atau kelebihan dalam menyampaikan penjelasan di video ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.